Komentarnya tuh di sini. Hari ini akhirnya Bang tayangan Pundit Suci suaranya bagus nggak gema karena kita mendatangi studio dari juri suci Cing Abdel. Selamat datang Cing Abdel di Pundit Suci. Iya, selamat datang juga lo di rumah gua. Iya, gua udah pakai kaos Suci 12. Oh, Suci 12. Suci 12. Belakangnya juga tuh ada. Wih, bener. Dedikasi yang sangat-sangat tinggi. Iya, jadi Keren. Iya. 13 sudah pasti, Cing. Belum sih, iya, kok lama ya biasa udah. Biasa Ya. udah. Dari Suci 9. Gue Suci 9. Pas Covid tuh ya? Iya, Zaman Covid. Covid. Karena Iya. waktu itu kan ganti colontong ya? Waktu itu diubah komposisi juri, terakhir kan Calontong, Pak Indro, Panji. Panji, Iya. Radit, Bang Radit Belum. enggak. enggak ya? Baru lagi di 9. 9. Pokoknya di 9, Radit, gue, Panji. beberapa kali itu ya. Ini Pak Deindro kehabisan kompor, belum Iya. sempat order lagi. Iya. Waktu Kompor itu sudah mungkin dia masuk. pakai kompor listrik. Ya, bener. Sekarang udah balik jadi Balik kompor kompor gas. gas. Kan kompor gas ada Cing Abdel jadi no debat. Iya, Nah, sekarang di Suci 12? kompor gas lah. Oh. Kompor gas, masa ada 2 kompor gas dan debat. Kompor gas aja lagi. Wah, itu padahal seru Cing kalau Gak pantas juga gue. Kompor gas no debat. Iya, Wah, jadi berdebat. Iya. jadi berdebat beneran. Ini kita mau bahas Grand Final Suci 12 yang menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat nih, Cing. Emang iya? Tapi sebelum itu Cing gue mau Abdel nanya nonton dulu, iya. Nonton Suci nggak Cing? Nonton Suci kan, Cing? Enggak gue. ya, Gue ya. ngejuriin sih waktu itu. Waktu itu ada juri gue. Pas Ada banget. job ya, kebetulan Ada job. Betul, ada Kebetulan job. ada job jadi gak nonton. Iya. Iya. Emang ada perdebatan? Ada Perdebatannya apa yang berlalu lalang di sosial media. sosial media Ini- atau komunitas atau penggemar stand up? Ini perdebatannya bukan sekedar perdebatan lucu atau enggaknya, Cing. Apa ini? Ini sangat-sangat krusial banget, Cing, perdebatan ini. Apa? Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Apa? Iya dong. Kalau itu enggak. Harusnya kalau misalkan nggak dia, kan dia yang punya mobil kan. Oh iya. Iya kan, ini penting Iya nggak banget. orang banyak lah, satu doang. Satu doang. 3 itu doang aja. Iya. Kan 3 itu punya keluarga besar, Cing. Benar. Ada keluarganya Ada lagi. keluarganya, Iya, ada iya. fans-fansnya kan. Iya. Perdebatannya apa ya? Yang soal itu penampilan Mukmin di apa penampilan ketiganya Iya. kan dia nggak sesuai tema. Iya. Nah, itu di sosmed dibahas kayak emang gimana nih kok ada yang sesuai tema, ada yang nggak sesuai tema. Kenapa yang juara yang nggak sesuai tema gitu. Ada yang komen, emang gimana sih Kompas regulasinya? Itu. Udah sampai situ, Cing. Sampai situ, Cing. Dia udah mau dibawa ke MK, Cing. Ini bisa nih Menara minggu depan. Kompas. Menara Kompas. Bener. Ini makanya mungkin bisa ada kemungkinan Cabut. ditarik. Dimaklukan. Iya, di PT UN kan, ya, di pra-peradilan dia. jadi gimana tuh, Cing, ininya? Kalau perdebatan pas lagi final memang jurinya juga berdebat. Berdebat. Akhirnya jurinya ada perdebatan teknis yang Oke. di yang terjadi pada saat itu. Tapi kan kemudian udah keluar satu suara. Iya. Jadi perdebatan yang panjang itu akhirnya memutuskan satu cara untuk menentukan juaranya. Oke. Nah itu udah dilakukan dan Mukmin adalah peserta yang punya nilai paling tinggi. Sama host juga udah dijelasin, dikasih disclaimer apa aja komponen-komponen penilaian, apa aja komponen-komponen yang bisa mengurangi nilai. Kalau gue mungkin itu Kompas, ranahnya Kompas segala macam untuk membuat satu rules gitu ya. Tapi yang Kompas kasih keleluasan kepada juri adalah pada saat penjurian, juri udah nilai delivery sama Penampilannya aja. delivery sama materi. Oke. Lucu LPM berapa gitu di kita ini. Mengenai pelanggaran itu nanti akan dikurangi. Iya. Makanya juri nggak tahu tuh waktu under, waktu over kita nggak tahu. Oke. Supaya kita juga lebih Netralitas. netral. Ini lucu atau enggak gitu, oke. tanpa harus terpusing sama
aturan-aturan. Nanti pada saat kita serahin angka, di situ baru ketahuan nih, ini ada yang under, ada yang over, dikurangin, atau ada yang tidak bawain bacaan titipan, atau ada yang syaratnya kan harus ada yang teknis, pernah juga tuh act out yang gitu-gitu. Nah itu baru dikumpulkan pada saat briefing juri itu. Ini nilainya segini dari juri, setelah ada pengurangan atau ada yang tambahan juga gitu, itu hasil akhirnya sekian. Ya udah gitu kita umumin. Hasil akhirnya yang angka di belakang kemarin. Betul. Tapi itu. buat gue emang final kali ini Bang, siapapun yang juara Layak, bisa menimbulkan perdebatan. Iya. Karena masing-masing grand finalis ada babak di mana dia unggul, ada babak di mana dia ngedrop. Ya. Katanya waktu berdebat sampai pukul-pukul anjing gitu. Kelepak-kelepakan. Sama diludahin kayak gue. Kayak Abdel ini, ngancem pada itu, gue botakin lu. Ya udah gue. Udah. Radit sama Rina main Iya. janggut-janggutan kepala. Tapi emang perdebatannya cukup sakit, makanya lama. Makanya lama. Masalahnya ini kan soal tema ini kan sangat ini kan, sangat fundamental banget lah di ini, karena ada beberapa contoh di suci berapa 7 yang nggak ada tema tuh. Tapi itu Bang, karena tadi Cik Abdel juga udah jelasin soal udah ada satu aturan yang disepakati, jadi ya udah. Iya. Jadi perdebatan itu pun ada pasti ya. gitu. Cuman akhirnya kita udah sepakatin bahwa mekanismenya adalah udah dapat. Nah setelah itu kelar. Sekarang kita terima aja juara. Terima juaranya karena itu udah keputusan bulat dari Dewan Juri, udah bulat pengen menggunakan mekanisme itu, ya udah. Ya. Itulah juaranya gitu. Kalau si Eja sama Ratanca mau bawa ke MK, ya udah silakan. Kan Menara Kompas juga. Ayo tiba-tiba berani protes. Ini kecurangan yang sistematis, masif. TSM. Terstruktur masif. Terstruktur, sistematis dan masif. Iya. Jadi sekarang kita mau bahas ini, Cing. Jadi kalau di Pundit biasanya kita komentarin soal penampilan. Jadi beat per beatnya. Saya ambil masih agak-agak lupa sih. Agak-agak lupa. Ingetin yuk. Ingetin. Kita dari Eja dulu, Yeng. Dari Eja. Eja emang pertama ya? Eja pertama. Sesuai urutan aja, Eja, Ratanca, Mumin. Iya. Eja, Ratanca, Mumin. Eja gue inget yang pertama dia gimmick. Oke. Bagi-bagi. Gimmick. Bagi-bagi nasi kotak. Iya. Sejujurnya, gue khawatir karena itu banyak memakan waktu. Oke. Wah kelamaan nih kayak gitu. Tapi masak dulu kan. Di atas panggung masak dulu. Kayak gitu. Udah gitu kotaknya belum kotak lagi kan? Harus dipet dulu. Bener makan waktu sih. Maksudnya makan banyak waktu orang untuk kesini segala macam gitu. Takut merusak konsentrasi nonton. Betul. Tapi untung hasilnya sepecah. Sepecah itu gitu. Mungkin ini terbantu juga dengan caranya Eja untuk tetap membuat orang relate dengan profesi dia sebagai tukang nasi goreng. Ya, karena temanya juga best of me itu kan. Iya, sebagai tukang nasi goreng. Gue juga pas nonton Eja di yang putaran pertama, gue nyatetnya itu, Cing. Dia tuh meriah dengan gimmick dan dia kan ngajak penontonnya. Jadi kerasanya antusiasmenya tuh kebangun bareng-bareng, bukan cuma dia sebagai penampil doang, tapi penonton dilibatkan ke dalam materinya. Iya. Terus ditambah nasi kotaknya itu tuh bukan cuma sekedar ya udah nasi kotak. Itu dibahas juga tuh detail-detailnya tuh. Disuruh makan, jangan makan dulu, bahkan sampai timun-timunnya ada disuruh tutup pakai timun. Buat Mumin ya itu. Nah, itu bagusnya di situ tuh dia tuh. Iya. Jadi itu bukan sekedar naro doang, mungkin kalau sekedar naro doang ya udah gitu. Cuman dia memang kan dia tetap ngejaga persona dia sebagai tukang nasi goreng dari beberapa kali penampilannya itu membuat orang tetap teringat. Jadi begitu di-trigger sama hal kecil tentang nasi goreng, orang udah kekumpul tuh informasi. Jadi patahannya itu mungkin lebih gampang diterima sama dibanding orang yang nggak tahu bahwa dia adalah tukang nasi goreng dan perjalanannya seperti apa. Ini kan bisa jadi lucu karena dia dalam salah satu penampilannya dia bilang di Suci ini
kesempatan dia juga untuk promoin. Apalagi grand final nih. Grand final, Iya. Radit pakai datang, dia promoin, dia bawa banner saat itu. Nah itu kita masih ingat. Jadi begitu dia bilang masih mau promo juga, itu jadi kena sih menurut gue. Itu kalau di bawah kursi bubur ayam lembek dong. Tiba-tiba. Iya. parah nggak Cing kita kira? Iya. Bubur apa? Apa-apa. Ini gue disabotase ini sampai karena Abdel. gimmick ini sering gue bawakan waktu MC. Oke. Tapi panselnya beda, jadi gue takut banget. Ayo periksa di bawah kursi kalian, di situ ada stiker, ada handphone, ada laptop, pada periksa kan. Kalau nggak ada berarti panitia lupa gitu. Gue pikir dia bakal, waduh. Hilang jok gua. Iya deh, iya. Gue pikir dia akan gimmick kayak gitu. Oke. Ternyata Beneran ada dan lucu. Ya lucu Iya, ya. iya. Ya bener yang kata Bang Heri, dia ada lanjutannya. Lanjutannya, iya. Terus ditambah ini yuk, Apa? premis dia tuh bagus banget sih. Maksudnya tuh keresahan khususnya komika tuh yang dibilang gua nggak ngerti caranya bertahan di industri. Iya. Cuman gua paham nih bertahan di di kuliner ya benar sih. Iya. Dia Habis itu- sampai mencontohkan Pras Teguh. Nah, kalau mau itu gue ada yang satu mau gue bahas sih, Cing. Ini mau tahu pandangan Cing Abdel. Buat gue, kalau stand up itu kalau ada premis itu kan harus dijawab di setup dan punchline-nya kan. Iya. Nah, Eja tuh di beat pertamanya buat gue agak miss di situ tuh, Cing. Yang Karena mana dia? Nyadar gak? Dia bilang gini, gue tuh takut nggak bisa bersaing di industri karena setelah ini gue harus saingan sama juri, sama MC. Nah, buat jadi role free aja ditinggal nih, Cing. Ada satu lagi dia tinggal. Abis itu lanjutannya, contoh tuh saing sama juri, sama MC. Lihat GJLS nggak semuanya laku. Abis itu ditinggal. Nah, buat Cing Abdel sebagai juri, hal kayak gitu tuh jadi masalah atau enggak, Cing? Itu verbatim kayak begitu dia Verbatim ngomongnya. kayak gitu? Iya. Mungkin dia kurang di industri hiburan ya. Oke. Jadi kalau cuma di industri doang gitu, mungkin dia miss di kata hiburannya. Kalau dia nyebutin pakai industri hiburan, kita ngerasa itu adalah setup. Oke. Itu adalah setup gitu. Jadi kita masih, kalau gue sih masih sabar nunggu dia punchline-nya mau kemana nih. Iya. Nggak harus terburu-buru kasih punchline. Menurut gue ya itu memang salah satu yang bikin punchline menjadi lebih tebal adalah sabarnya kasih setup. Nggak harus Rule of Three. nggak harus rule of three gitu. Nggak, misalnya ngetrim itu ngetrim kata-katanya, bukan ngetrim konteksnya kalau kata gua. Nah dia mungkin Eja mau kasih konteks nih, mau kasih konteks ini aja. Cuman mungkin karena kita udah satu paham nih industri, dia maksudnya di industri hiburan ya. Kalau itu dibawain di tempat umum mungkin orang akan sedikit ke distract gitu. Mungkin maksudnya Eja seperti itu, atau mungkin dia miss di situ, atau maksudnya memang untuk bikin konteks supaya lebih tebal pada saat dia kasih Ke GLS-nya. iya, dia kasih punchline-nya gitu. Ya, soalnya yang kayak soal takut nggak bisa bersaing di industri, terus nembaknya cuma GJLS, gue tuh ngerasa waktu nonton kok tembakannya ke GJLS nggak ada turunan ke dianya, Bang. Abis itu soalnya dia ada premis baru lagi. Atau Soalnya mungkin juara nggak menjamin sukses. gayanya dia menyebutnya itu terdengar seperti Rule of Three. Iya, kayaknya ya. Iya, mungkin bukan ya. bukan sekedar bukan berbentuk setup biasa bukan ya. MC saingan sama juri, sama MC. Oh, template ini Lihat tuh, Rule of kan Three gitu Iya. ya. template Rule of Three kayak gue udah siap ketawa nih. Iya. Itu langsung tulisan, lihat tuh GJLS. Gak semuanya laku kan. Abis itu ditinggal, abis itu bahas setup baru gitu. Premis baru. Mungkin pas ditinggal ada yang beli kali Yud. Tapi Kali ya, namanya nggak tahu ya, namanya pedagang ya. Adanya kesibukan masing-masing. Iya, rezeki ya. Iya, rezeki. jadi gue kalau penampilan Eja yang di putaran pertama tuh missnya cuma di situ Di doang. situ Sisanya doang ya? bagus banget, soalnya sisanya turunannya tuh menarik banget, yang soal juara suci nggak menjamin sukses. Dia contohnya Rizky Prasetya. Tapi gue abis itu Popon kayak jadi contoh, nggak dijadiin contoh. Popon kan sukses menurunkan berat badan. Iya, bener. Ada Sukses juga berhenti nih. ngerokok. Iya. Bener, sebuah Seger pencapaian banget lagi itu. sekarang deh tuh Seger. penampilannya ya, beda-beda.
Yang abis itu premis lanjutannya sukses nggak harus dari stand up tapi dari bisnis. Iya, iya. Itu yang Pras, Babe, sama filosofi kompor gas. Ada lagi Bang, kalau dari lu Bang yang mau Itu dibahas? udah sih gua suka banget sama yang dia ini kotaknya itu sih. Yang nggak ditinggal tuh. Di follow up detail banget tuh, lucu itu. Isi ininya, isi nasi gorengnya. Isi nasi goreng. Iya. Memperlakukan itunya gimmicknya tuh benar-benar Bukan cuma Bukan sekedar sekedar gimmick. gimmick. Iya. itu bagus iya. itu. Ada turunan punchline-nya. Iya. Itu waktu 4 menit ya, Ngi? 4 menit. Tapi sekali lagi kita juri nggak tahu berapa menit yang dia pakai atau berapa menit dia over gitu. Juri nggak kayak pas sudah per menit. 4 menit. Ntar gitu lagi. Takutnya gitu kali Kompas ya. Jadi jurinya ngeliatin juga gitu. Jadi nggak konsen. Udah lewat 20 detik. Iya. Colek-colekan. Kayak wanco ya. Gini-gini. Lebih tuh gitu. Sekarang kita masuk ke penampilan kedua, putaran pertama, Ratanca. Ratanca, dia yang ngomong apa? Kalau Ratanca itu yang komentarin semua juri. Del itu Iya. Kalau mau berkembang, kita tuh harus bisa dengar. kelola komentar dan kritikan. Contoh, gua dikomentarin Nerina, terus dia ngomong bahasa Inggris. Gua dikomentarin Cing Abdel, aduh lucu banget. Dia buat gue putaran pertama emang Ratanca sih paling top sih. Yang Cing Abdel yang soal ini Cing, politik kok tukang odong-odong ngomong politik, gue juga sekolah Cing, bukan kosong tuh lucu banget itu. Iya, sekolah. Del. Gue mah kalau mentok bla 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 bla. Lu kalau mentok sensor. Jadi buat gue penampilan Ratanca yang di putaran pertama nih, penampilan final kayak gini nih Cing. Nggak ada kualitas final ya. nggak ada missnya sama sekali, semuanya on point dan semuanya kenanya kenceng-kenceng banget itu. Iya. Ini menurut gua masing-masing peserta di final ini memang personanya kuat. Semua orang tahu backgroundnya akhirnya karena udah dengan ngikutin ya. Tahu backgroundnya, jadi mereka relatif lebih mudah bikin satu punchline yang setupnya udah ada di kepala penonton gitu. Jadi memang relatif lebih mudah gitu. Mungkin memang strateginya kayak gitu ya. Cuman ataukah memang akhirnya kebentuk kayak begitu sehingga kita yang nonton juga enak karena semua tuh satu frekuensi semuanya. Kalau Eja lagi tampil, kita udah tahu nih backstory-nya dia seperti apa gitu. Ngomongin nasi goreng sedikit dia akan dapat. Begitu Ratanca tampil, backstory-nya kita udah tahu semua nih dia nih. Soal bahasa, kalau orang nggak dia ngomong bahasa Inggris kayak ngapain nih orang tiba-tiba ngomong Betul. bahasa Inggris? Iya, tapi lucu gitu ya. Apa lucu orang ngomong bahasa Inggris gitu. Betul, karena kita udah tahu nih backstory-nya nih, komentarnya si Nirina ya kayak gitu. Itu dipakai semua oleh masing-masing peserta sehingga hal-hal yang trigger sedikit aja bisa ketawanya jadi banyak. Itu kayak apa ya? Kan itu semuanya di roasting sama si Ratanca. Pada Indro enggak kan ya? Pada Indro ada. Pada Indro nih, dia good person. Lu gitu doang. Udah gitu doang. Nah, itu tapi jadinya rule of nih Bang, karena Nerina dibahas, Cing Abdel dibahas, pas pada Indro cuma good person, orangnya malah jadi jauh lebih lucu. Iya. Betul ya. Karena udah kalau itu pada Indro di awal aja, jadinya nggak kena malah bisa jadi. Atau mungkin dia memang nggak punya segitunya pentingnya komen pada Indro gitu. Karena enggak masa Cak, Ratanca kan bukan penonton YouTube. Enggak. Penonton YouTube bisa cepetin, kalau dia kan ada di situ. Inilah kedewasaan Ratanca. Dia ngomong tuh yang penting-penting aja. Kan pada akhirnya kan Radit kan panjang tuh. Mungkin kalau pada Indo dibahas juga lewat waktunya. Makanya udahlah, itu bentuk kedewasaan seorang komika menahan egonya. Wah, enggak usah lah pada Indo gitu. Iya, kan bukan nggak penting. Nggak penting. Diksinya berapa? Maksudnya bukan Pak Dedo yang nggak penting. Di saat itunya nih, kalau gue bahas Pak Dedo nih, wah kayaknya mungkin pecah bisa gitu. Cuman over. Gue lebih penting nyelamatin waktu gue lah gitu. Iya, tapi bukan nggak penting, tapi emang secara ini. Tapi gue setuju sama Yuda, itu lucu begitu, karena semuanya udah mengharapkan sesuatu gitu, tapi dijawab dengan lurus, akhirnya malah jadi lucu. Gitu. Pak Indro udah begini, Pak Indro. Ya. Enggak. Tapi buat gue abis itu Ratanca waktu komen ke Rian pendek juga jadinya orang ya kan Rian emang baru di 2
penampilan jadi wajar. Kalau yang Kepade emang jadinya lucu karena kayak gitu. Iya betul. Jadi bukan nggak penting, tapi emang itu secara format komedi jadinya format komedi banget bang, panjang pendek. Iya. Lo aja ya. Dia apa sih menurut apa closingnya? Closingnya ini, yang paling kalau emang mau dicari closing lebih bagus bisa sih yang closingnya soalnya statement aja sih soal gue pengen kan ke Bang Radit. Closingnya tuh dia bilang biar anak lu tahu kerjaan tuh bukan cuma komedian sama YouTuber. Itu kan statement aja kan. Kayak pilihan punchline-nya kalau mau ditarik kayak gue pengen ketemu sama siapa anaknya Bang Radit? Alia. Iya, gue pengen ketemu Alia biar Alia ketemu tukang odong-odong nggak kayak cewek gue ketemu itu umur 21. Itu kan bisa self deprecating ke dia kan. Ini dia pakai statement gitu, tapi secara seluruh penampilannya bagus banget sih. Gue suka banget. Berarti lu penampilan pertama nih Ratanca. Iya. Tapi kita belum bahas Mukmin. Mumin yang apa tuh dia? Itu tuh Mumin. Mumin ini meledak banget itu Yud, ketawanya Yud. Openingnya gini. Saya juara 3 suci 12. Itu kan yang kalian pendengar. Tapi hari ini saya akan lawan. Abis itu makan aja sekarang. Yang nyuruh nge-follow up beatnya Eja. Iya, tapi setelah dia pecah tuh, setelah habis kasih Fazrel pecah, terus kayak dia ngenyek, aduh makan aja sekarang gitu. Ya pinter dia kasih. Yang bilang haram ya? Haram ya, memang haram. Iya, itu lanjutannya lagi. Yang dia bilang, gue sebenarnya pengen nyogok juga, tapi menyogok kan haram. Kalaupun gue nyogoknya LKS. LKS ya. Itu punchline besarnya yang soal ini Cing, yang biar tahu bukan cuma makanan yang penting, pendidikan juga penting. Nah, buat Cing Abdel penampilan Mukmin gimana Cing? Kalau Cing Abdel kan nonton langsung. Kalau gue soalnya ngerasa secara craftsmanship materi itu nggak sebagus Ratanca. Tapi karena sosial politik lagi kurang bagus, makanya pecahnya gila-gilaan. Mungkin ada yang diedit juga nggak? Karena nonton tayangan ya? Enggak ada diedit kayaknya. Nggak ada yang diedit? Nggak ada sensor malah untuk pertama kalinya, mungkin nggak ada sensor itu. Kan edit, ada yang dibuang, ada yang dibip. Kalau itu kayaknya enggak sih. Nggak ada. Rapi banget itu. Rapi banget ya. Gue tuh kalau Mukmin dari awal gue udah, menurut gue Mukmin adalah komika yang punya persona intimidatif. Beberapa beat itu menjadi lebih lucu karena dia intimidatif, tapi ditutup sama sama punchline yang worth it lah untuk ngedenger, yang agak ngeri-ngeri di awal di setup, tapi dia kasih punchline yang lucu. Makanya emosinya harus pas. Emosinya harus pas. Kalau ketinggian dikit cuma kelihatan jahat doang gitu. Yang soal nyogok itu haram. Iya, itu kayak jadi gimana lah kayak gitu. Cuman kalau kurang emosinya jadi malah apa sih? Iya, apa sih orang? Malah gak dapet. Nah, menurut gue itu bisa didapat dari open mic harusnya. Jadi tahu seberapa besar emosi yang gue taruh di sini, energi yang ditaruh di sini gitu. Nah, Mumin mungkin karena udah terbiasa jadi dia tahu emosi yang semana yang bisa dimakan sama penonton. Jadi di final secara keseluruhan menurut gue Mumin pinternya adalah mengatur itu. Mengatur emosi, energinya dia supaya beatnya itu jadi terasa lucu, bukan terasa nyinyir doang gitu. Kan yang disampaikan tuh kayak nyinyiran lah ya. Tapi nyinyiran ada yang kita terima ya hanya sekedar sebagai nyinyiran, bukan sebagai sebuah komedi, tapi Mumin bisa menyampaikan itu jadi sebagai sebuah komedi akhirnya gitu. Soalnya kalau gue nonton kemarin tayangan, semua beat Mukmin yang kenceng itu tuh jok-jok ini ya? Jokes sosmed. Ya Allah. Nah, itu berarti karena nih saya akan lawan dar. Terus gemoy dar. Apalagi yang itu pendidikan Joko sama Raka yang beneran secara craftsmanship materi kayak Ratanca di penampilan kali ini nggak banyak. Tapi kalau secara ketawa itu gedenya paling gede karena emang
Ya itu kita lagi benci kali iya. sama pemerintah kali Berarti ya. setupnya emang di pemerintah tuh emang. Iya. Setupnya harus- Keadaan momennya begini, Heeh. jadi saking pusingnya masyarakat, Iya. ya ketawain aja lah. Iya. Iya betul. Gitu Ya karena mungkin. kalau menurut Miing ya yang Iming gue- kali, Cing. Miing. Iming-iming, masa miing-miing? Miing banget. Komedi itu sebagai sebuah katarsis Katarsis, oke. buat penikmatnya. Heeh. Kita sebagai pelaku komedi itu jadi katarsis buat penikmatnya. Pada saat ada sesuatu masalah di sana yang mereka nggak bisa bersuara, Iya. Oke. kita suarakan. Nah, itu jadi kayak sebuah tempat pelepasan, Kayak kemenangan. kemenangan. Nah, Sudah terwakili. sudah terwakili. Nah, dengan situasi yang sekarang, terus posisi Mukmin juga sangat diuntungkan persona dia sebagai Iya, guru yang lagi banyak Dikasihanin. Iya dikasihanin, bukan dikasih honor, Dikasih hanin. simpati. Iya gitu, jadi pas banget lah gitu. Semua orang punya simpati yang sama kepada guru. Nah itu disuarakan oleh Mukmin dan itu bikin kita yang dengar lega. Oh. Karena ini dibawakan secara komedi, bikin yang kita dengar jadi ketawa gitu. Kenceng banget deh ketawanya Iya. tuh. Gua Itu rasa terpanjang itu. Iya soal Close break terpanjang tuh kayaknya. Yang makanan. makanan. Iya. Makanan, Ya, ya. pendidikan. Bukan cuma pendidikan yang penting, tapi bukan cuma Makan. makanan yang penting. Pendidikan juga Pendidikan. sama pentingnya. Dar itu Ya, panjang juga itu. ya, ya. Itu bisa menyaingi jangan lupa servis printernya Dodi Mulyanto. Dodi Mulyanto, bener. Dulu kayak gitu juga. Tapi paling ada yang mau gue bahas ini sih, Cing. Beat Mukmin nih yang gue rasa kayak kurang pas. Yang pas bagian ini di Suci 6 dia ikutan. Iya tuh. Pas audisi gue bawain materi. Nama saya Mukmin karena dari Indonesia. Kalau dari dunia Digimon jadinya Mukmon. Habis itu Pade bilang ada yang materi lain nggak? Yang Indonesia Timur. Saya Mukmin dari Indonesia Timur karena lahir di Indonesia. Kalau lahir di Konoha jadinya Konoha Timur. Nah, abis itu kan dia ngomong gini, Cing. Gimana Pak D? Materi yang ditolak saya bawakan di Suci. Bahkan bukan cuma di Suci, di grand final Suci. Nah, gua tuh ngerasa ini kayaknya bukan pas. Itu kan momennya kayak balas dendam ya. Iya. Padahal lebih enak kalau itu momennya ngeledek. Iya. Iya. Karena kalau materi itu Pak D tolak, emang Wajar. tolak. Emang wajar saat Jadi itu. Mukmin. Iya. Iya dong, tapi kalau itu dibuatnya ledek kan gua rasa akan jadi jauh lebih lucu karena kalau yang kemarin kan jadinya way moment doang. Iya. Ya itu mungkin yang terjadi karena emosinya terlalu tinggi sehingga dia ngerasa itu adalah kita yang nonton ngerasa itu bener. ngerasa balas dendam. Kalau emosinya mungkin Turunin, slowin dikit iya. untuk ini kayak Gautama bawain tebak-tebakan, Iya. bawain tebak-tebakan gitu. Dia tidak menjadikan tebak-tebakan itu sebagai punchline-nya. Ya. Tapi dia menggunakan situasinya itu yang dijadiin, cara bawainnya dia dengan malu-malunya dia bawain ini tebakannya kayak gini nih gitu dengan gestur malunya. Jadi kita tahu bahwa bukan itu suguhan, bukan tebakannya suguhan. Iya. Tapi act out dia malu-malu, yang kayak Ekspresi. gitu-gitu ekspresi itu Iya, yang jadi punchline. Nah, mungkin di Di sini beat yang ini emosinya berlebih. berlebih Iya. gitu. Karena gua waktu nonton ini kalau bentuknya ledek kan jadi jauh lebih lucu. Betul. Karena kayak, gimana Pak D? Iya. Materi yang dibilang Iya. jelek, saya bawain di Iya. final. Kan jadi jauh lebih Betul. komedik gitu. Iya. Kalau yang kemarin itu berasanya waktu itu yang dilakukan tuh bener kok gitu ya. Iya. Cuman ditolak gitu. Iya. Lah itu Oke. salah. Iya, Mukmin jadi Mukmon sih. Harusnya nggak usah beat kedua udah cut gitu. Ya, kalau gua ada notisnya itu sih Bang. Lo ada lagi yang mau dibahas nggak? Ya gue sih sangat menyayangkan kenapa harus itu sih beatnya, karena itu kayaknya bukan beat, kalau menurut gue ya Bukan beat final. bukan beat kualitas final sih harusnya mah. Oke. Kayaknya apalagi kan ini penampilan terakhir gitu ya, Iya. dia membawa persona guru ya mungkin di situnya tuh Oh, Iya. arah lebih dalam aja, apalagi kan ini belum ada tema, belum ada apa, masih Best of Me. best of me gitu kan. Iya. Mewakili itunya aja sih. Ya mungkin benar yang dibilang Yuda Keling ini
Kalau itu diperlakukan sebagai sebuah hal untuk ngeledek diri sendiri, dibercandain, mungkin itu akan lebih berhasil. Karena kita juga nggak tahu kan beat mana sih yang pantas buat grand final. Kalau menurut gue beat yang lucu aja, beat yang lucu gitu, yang bisa bikin orang ketawa, bikin juri nilai banyak, ya itu yang dibawain. Mau itu receh, mau itu berisi, tergantung persona masing-masing kan gitu. Nah, mungkin kalau di notice sama Keling yang seperti itu cuma mungkin emosinya aja kalau. Iya, karena gue juga tuh kayak kalau dibuatnya kayak dia tuh ditolak, terus dia belajar lebih baik, akhirnya sampai final. Sampai final bensin gue habis. Gue inget nih ada tabungannya tapi kayak gini nih. Pernah ditolak sama Pak D, tapi gue tetep aja jadi ngeledek. Bentuknya ledekan jadi akan jauh lebih komedik kayaknya. Karena yang kemarin kayak ya keren. Kayak dia kesel sama Pak D. Kayak kesel sama Sindro gitu kan. Beat gue nggak boleh lo bawain, sekarang gue bawain nih. Final lagi gitu. Jadi mukmon lagi. Ya kalau di capture bagian itu dia doang. Final materinya gini. Karena jauh banget sama yang beat awalnya kan, yang awalnya kan udah kenceng banget itu. Makanya itu selamat sih gara-gara beat awalnya kena banget sih. Mungkin kalau itu di awal mungkin apaan sih kayak gitu dah. Dulu saya pernah ditolak itu tiba-tiba ya. Saya pernah ditolak gara-gara saya Mukmin, kalau di dunia Digimon Mukmon. Ya bener kan. Pak Ade melakukan tugasnya dengan baik. Terus putaran 2 saling roasting. Berarti ini lu putaran 1 Ratanca nih megang. Gua Ratanca megang, keduanya Eja, ketiganya Mukmin. Nah, tapi ketawanya kencangan Mukmin sih. Iya, tapi kalau gua secara craftsmanship materinya si Ratanca tuh bagus banget dan ketawanya kenceng banget. Mukmin tuh kenceng di Saya Akan Lawan dan yang pendidikan. Yang belakangnya kan emang agak turun kan. Ratanca tuh dari Nerina, Cing Abdel, Pade Indro, terus ditutup sama Bang Radit, grafiknya naik Bang. Eja juga sama mantepnya. Kalau lu mana secara urutan? Ratanca Mukmin aja. Oh, Ratanca Mukmin aja. Oke. Juara 1, 2, 3-nya maksudnya? Yang enggak, di putaran pertama. Okay. Kalau putaran kedua saling roasting. Nah, ini yang gue bilang bikin menimbulkan siapapun yang juara perdebatan, Cing. Karena Ratanca bagus banget putaran pertama. Putaran roastingnya itu dibanding Eja sama Mukmin jauh. Apalagi si Ratanca tuh memperlakukan roasting tuh kayak lagi ngebeat biasa aja gitu. Berasa roastingnya gitu. Gue cukur loh. Tiba-tiba gue cukur loh. Out of konteks aja kan, kayak gatel sih emang kalau lihat rambut Eja ke terlalu berantakan gitu. Benci banget gue meja, udah pindah. Gitu doang. Buat gue kalau yang Ratanca tuh kalau Cing Abdel inget, dia beatnya pertama Eja tuh stand up banyak gimmick gitu, kencang. Habis itu yang agak berat itu yang soal bilang Eja pelit. Soalnya gua belum makan nasi gorengnya, tapi udah bagiin ke penonton sama ke juri gitu. Nah, pas di situ kayaknya entah Ratancanya belibet atau kayak gimana, jadinya di penonton sih kerasanya nggak sepecah sebelumnya. Habis itu beat soal ngatain Mukmin juga nggak sebaik waktu dia di putaran pertama. Dia tuh ngomongin soal pertama bagus yang soal Mukmin tuh kayak sebenarnya Mukmin itu anti sakti. Komentarnya halus banget. Terus makanin guru kunci jawaban itu oke. Paling yang terakhir yang closingnya soal Marcel Widianto, Cing, yang dibawa sama Marcel. Yang manis itu ya? Dia bilangnya gini, Mukmin itu kan guru, kita ini sama-sama orang susah. Orang susah mah jangan galak ke pemerintah. Kita ikutin aja Marcel Widianto, itu. Itu yang agak kurang di bagian yang soal pelit itu, Cing. Pelit ya. Iya. Jangan dia masih ingat gak penampilan itu? Ingat itu kalau itu. Tapi yang catatan gue di Ratanca saat dia roasting, cuman gue sih basic banget ya kayaknya, karena personanya udah terlalu tebal, kuat. Jadi gue gak ngerasa gimana dia cara bawainnya supaya enak ngerosting. Kayak gue yang nonton atau penonton mungkin ngerasa kayaknya lo nggak pantas deh giniin orang gitu. Oh iya, karena dia biasanya di posisi tertindas lah. Kan kayak biasanya kan dia modelnya ya
dia tukang odong-odong. Heeh. Dia menderita punchline. Punchline. Menderita punchline. Penderitaannya ini kan dia tukang odong-odong. Punchline-nya ada tukang odong-odong ngerti ini gitu kan. Nah pada saat roasting dia kan enggak tuh. Iya. Dia enggak kebawain ke dia dulu supaya punchline yang ngenyeknya ini jadi lebih keterima sama kita gitu. Mungkin itu yang terbawa sama gue ya. Oke. Yang terbawa sama gue sehingga gue ngeliat kayak penonton juga ngerasain dan nih si Ratanca kayak nggak pantas ngenyek orang, nggak pantas benci orang gitu karena kan selama ini dia gue udah odong-odong dan nerima segala macam ya kayak gitu. Nah mungkin persona yang sudah sedemikian kuatnya ini nggak cocok kalau dibawain untuk roasting. Iya, ini gue nyatet ini sih, soalnya Ratanca tuh beatnya tuh langsung gini. Eja nih orangnya pelit banget. Nah, ya mungkin. Nah, dia ngejudge di awal, tapi gue tuh nulisnya kayak kalau aja dibuat kayak Eja tadi bagi-bagi makanan, minggu lalu bagi-bagi ke juri. Iya. Fun fact-nya kita peserta nggak pernah dikasih. Iya. Jadi dia ngenotis hal dulu, baru ditarik ke dia mungkin jadi jauh lebih yang kayak tadi Ceng Abdi bilang. Penderitaannya dulu kedepanin baru ngenyeknya. Iya. Iya mungkin ya. Jadi ini karena memang dia langsung ke langsung ngejudge. Poinnya ya. Itu yang bikin kita penonton. Iya. Tanca tuh nggak gitu orangnya gitu. Lu kan aktor protagonis acara religi. Iya. Lo nggak pantas kayak tertindas. Iya. Makanya waktu dia bilang punchline-nya gue cukur lo, itu kayak berasa anjing kayaknya. Lupa dah kayaknya harusnya bukan itu, maksudnya tiba-tiba menyukur orang. Oh iya. Benci gua sama Eja lah. Tiba-tiba gitu. Iya. Kalau dia bilang Eja bagi-bagi ke penonton, bagi-bagi ke juri. Terus penonton ini kan tiketnya mahal. Ya misal penonton berapa sih? 250.000. Ini mah mampu Ja. Gua nih tukang odong-odong. Nah, kalau dia nariknya ke dia tuh jadi akan jauh lebih pecah. Betul, karena orang yang tadi Cak Abdil bilang kayak terbiasanya dia tuh tertindas. Iya. Nah ini cuman karena memang roasting mungkin itu jadi buat Tanca juga ada kesulitan. Mungkin Tanca juga menyadari itu kali. Cuman karena format roasting biasanya yang seperti itu, ternyata kayak dengan persona yang selama ini dibangun di Suci, Tanca jadi kurang pas gitu. Iya. Harus dimodif gimana caranya gitu. Tetap dengan personanya dia, cuma tetap tajam ke orang yang di roasting gitu. Ya mungkin karena tema roasting, saling roasting baru ada di sekarang kan, jadi dia juga baru belum pernah kayak misal udah duluan waktu di final kan, jadi udah tahu oke, ternyata yang kayak gini nggak works loh. Gitu. Iya betul. Soalnya waktu dia ngecengin Andri Sakti di 4 besar juga kan nariknya ke dia dulu tuh. Gua nggak paling bagus, cuma nggak paling jelek juga, ada dianya dulu kan. Iya. Sekarang ke Mukmin. Bang Heri ada komentar nggak? Mukmin di saling roasting. Mukmin dia yang apa ya? Mukmin tuh yang bilang sehari 50. Itu lucu banget waktu dia roasting si Ratanca tuh. Itu menurut gua salah satu roasting terbaik lah itu di Mukmin itu yang dibilang ingat Tanca Firaun tenggelam ditenggelamkan. Kereta kencananya. Itu tuh itu orang nggak perlu bilang odong-odong lu itu enggak, cuman orang tuh udah bayang itu bagus banget sih kalau menurut dia tuh. Iya. Terus dia meng-out-an. Iya. Nah itu, Mumin kerasa seneng-seneng di sini. Iya, seneng banget tuh. Gue tuh suka banget sama roastingan si Mumin. Dengan persona Mumin menurut gue emang paling pas roasting. Personanya dia. Soalnya kan baru masuk kita lawan 2 orang tukang fitnah, personanya nyambung. Personanya nyambung sama yang dibangun di Suci atau sebelum-sebelumnya gitu. Jadi berasa tebal aja ketawanya kita gitu. Iya. Dan model Mukmin kan memang sering banget ninggalin beat untuk dipancranin sama kita di otak kita. Di kepala kita. Iya, yang dia bilang, "Nih temanya gue guru, terus temanya kuliner. Kira-kira bahas apa? Itu kan semuanya punchline-nya udah ngeh lah ya. Kita sendiri gitu, tanpa dia harus menyebutkan punchline-nya. Nah, Mumin punya kelebihan itu tuh membuat orang berpikir punchline-nya masing-masing gitu, dan semuanya sama gitu, karena dia udah bisa ngebawa orang untuk ada di pikirannya dia gitu.
Ya apalagi yang waktu dia sama Eja juga tuh. Itu kan sama tuh di kepala kita. Bayangin nih pemilu. Wah itu udah. Oh ya. Iya itu. Udah sama juga tuh posisinya tuh kan. Ya coba kalau yang pas di Eja tuh gua nyatetnya ini Bang. Dia tuh ada beberapa punchline yang ditinggal nih. Guru honorer pakai kaos ditutup. Nggak ada punchline-nya, bodo amat. Itu ada situ satu. Terus yang kayak dagangan tuh laku bukan karena YouTube, karena Allah. Astagfirullahalazim gitu. Nggak ada patahannya lagi bener. Tapi karena personanya udah kuat. Jadi segitu aja cukup. Betul. Buat orang lain segitu aja nggak cukup sebenarnya kan. Buat yang nggak personanya nggak sekuat Mukmin. Betul. Tapi yang gemoy, closingnya gemoy sih kenceng banget sih. Gila sih Mukmin. Iya. Dan dia kayaknya emang jelinya adalah menggunakan kata gemoy itu, bukan mungkin kalau nama disensor kali itu ya. Iya. Tapi kan dia itu membandingkannya kan yang peduli pendidikan, yang suka goes, atau sama yang gemoy. Padahal itu kan banyak tuh, bisa beberapa ya untuk mewakili Prabowo itu kan gitu. Cuman dia pilih gemoynya gitu. Bagus. Gemoy itu kan dipakai pada saat kampanye. Dia baru pakai kata gemoy sekarang ya, dari sekian banyak. Dari sekian ya. Dia bahas pemerintah, jadi pas banget dikeluarin di sini. Jadi nggak kayak ngulang. Iya. Artinya dia menggunakan gemoy itu kan pada saat kampanye satu hal yang positive vibes ya. Membuat Pak Prabowo jadi terlihat menyenangkan gemoy itu gitu. Nah itu yang dipakai buat kita jadi ketawa banget karena kita ngerasa dulu kita dulu ketipu sama ininya gitu. Sama makanan. Ya sama itu dibanding dia harus pilih diksi yang mewakili keadaan Prabowo sekarang gitu. Bener. Nah dia pinter di situ tuh si. Ya ditambah Ejanya juga kan gemoy kan. Iya. Sosok Eja juga sama lah gitu. Iya. Jadi pas banget tuh kata gemoy itu tuh. Itu oke banget lah Mukmin di yang roasting. Kemudian, nah buat gue sesi roasting juaranya Eja Cing. Eja tuh sesi roastingnya kayak penampilan Ratanca di putaran pertama, nggak ada celahnya. Semua beatnya kenceng banget itu. Dia pertama roasting Ratanca soal Tanca kalau dapat 50 juta mikirnya gua harus goes berapa lagu. Aduh lucu banget itu. Lucu banget. Habis itu yang Tanca humble, nggak pernah pakai hotel, nggak naik mobil. Jadi kalau dia dapat mobil, yang diambil akinya doang. Ya itu kayaknya kita baru tahu info itu tuh memang. Ya salah satu roasting kan menyampaikan info ke yang kita nggak tahu. Dan itu memang benar kalau dibilang babak roasting banget ya. Si Eja sih sebenarnya. Kasih info-info yang kita juga nggak ngeh kalau dia nggak omongin. Iya. Sama ini buat gua dia openingnya bagus banget waktu roasting Mukmin. Gue tuh gatel banget sama Mukmin, gue pengen pegang jangbutnya. Itu kan kayak, bener lucu banget lagi, bisa digini-gini, kan udah lucu banget. Terus yang ke Mukmin buat gue, dia tajam tuh Cing. Roasting yang soal Mukmin gak profesional karena materinya gak clean. Itu kan yang jadi pertanyaan orang-orang juga kan. Akhirnya diwakili juga tuh sama si Eja. Ciabda waktu nonton yang roasting Eja itu ada apa Cing yang Ciabdel inget komentarnya atau catatannya Cing? Gue lupa lagi ya. Lupa tapi kalau menurut gue yang karena itu penampilan bagus semua, yang gue ingat adalah yang nggak bagus akhirnya, yang kurang bagus. Siapa yang kurang bagus? Yang kurang bagus Tanca. Iya bener. Tanca karena itu bagus. Biru ada yang ada merah. Ya kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang peserta yang lain tuh tidak perlu ada komentar, tapi yang ini kayaknya harus dikomentarin gitu. Nah, Tanca itu memang kurang dibanding dua peserta yang lainnya gitu di sesi itu. Tapi orang mah ketawa. Cuman karena saingannya ketawanya lebih gede, jadi ini berasa tutup banget ya, gitu. jadinya. Itu berarti lu Eja, babakin Eja sih. Eja bagus banget itu semua beatnya. Bahkan yang tadi lu bilang kalau roasting dia ngebahas fakta baru, ada fakta baru yang disajikan yang soal Tanca ternyata dapat duit tapingnya Dokter Saga. Iya. Lucu banget gitu.
Terus putaran 3, ini dia putaran yang bikin penonton bertanya-tanya nih. Si Mukmin jadi guru. Secara buat gue bang, secara penampilan emang lucu banget. Iya. Bagus banget ini. Ini cara mainnya kayak Tanca di putaran pertama manggil satu-satu. Cuman ini versi lebih pendeknya doang. Tapi ketawanya kencengnya sama. Misal kayak Cing Abdel masih ada. Itu doang padahal. Tapi lucu banget. Tapi menurut Mukmin itu dia salah. Oh iya. Itu beat salah, itu beat buat Pak Indro. Oh gitu. Oh, Kalau Makanya lu sama. Makanya apa dipotong pas Pak Indronya? gak lulus kepada Indro dibilangnya. Iya. Abdel Masih ada ya? Masih ada. Enggak. Oh, Lulus, iya. Lulus. Masih ada itu yang Oh, itu salah. mungkin itu yang kita masih membutuhkan Pak Indro. Iya. Itu kan. Heeh. Karena itu udah dia sadar bahwa itu udah dibawain di Iya. di gue gitu. Padahal dia pengennya itu. Oh, Mungkin karena kalau dia Pak Indro yang masih ada itu mungkin jauh lebih nggak besar. selurus kita masih membutuhkan Pak Indro. Pesan yang sangat dalam. Ya. Iya gitu. Jadi di pengen banget jadi peserta lagi gitu ya. Biar nilainya 100 terus. Harusnya kalau apa Jing harusnya? dia nggak tahu, dia nggak nyiapin katanya. Nggak nyiapin. Tadi dia bilangnya nyiapin nggak sih? Yang di gue? Yang absen ya? Nggak nyiapin uang buat gue. Oh, pengen dilengkap. Iya, kayak Pengen ada yang kelewatan ya. Iya. Oh begitu kali ya. mungkin, maksudnya. mungkin ya, gue nggak tahu juga. Tapi dia saking gugupnya, dia memulai dengan update. Abjad kali Cing. Atau karena gue paling pinggir sana. Oh iya. Banyak juga, karena menurut dia setelah gue ngobrol, penampilan ketiga ini adalah penampilan yang paling tidak dipersiapkan. Bukan paling tidak dipersiapkan. Dia udah mempersiapkan, terus ada beberapa yang harus dipotong. Oke. Yang harus dipotong, ya, dia pakai gimmick, dan gimmicknya itu tidak bisa tayang. Memang tidak bisa tayang sama pihak Kompas. Jadi dia agak kebingungan tuh. Oke. Agak kebingungan untuk untuk memenuhi kekurangan waktunya itu. Gitu. Dia di depan juga ngomong yang sama istri ya. Iya sama istri. Dia ngomong sama istri. Mungkin bukan ya? itu mungkin juga enggak. Kata dia Nggak ada di set ya. mulai agak kelimpungan begitu dia ngomong I love you too atau apa gitu. Iya, Itu bukan nggak disiapin, akhirnya dia kebingungan. Ya mungkin Set. ngomong Abdel lah, abjadnya A kali di situ kali mulanya. Mungkin. Atau saya ingat gue ya, yang dia siapin Joko sama Raka. Oke. Nah, yang ininya enggak tuh. Si juri-jurinya ini. Iya. Karena yang juri-jurinya gue nulisnya itu Cing, sebenarnya kalau secara materi itu tuh jokesnya tipis banget Cing, tapi karena yang Mukmin yang bawain jadinya kenceng. Iya, Misal iya. kayak ke Bang Radit, masih ada gak tuh imannya? Kan Ustadz Maulana banget Iya, nih. iya. Rian dari Jombang. Jombang, ya. Kan udah gitu. Udah jadul banget. Iya. Orang udah nggak ada yang. Gue baca di komenan, tolong jelaskan dong kenapa dia Jombang kok Jombang. lucu ya? Iya. Ada komen gitu. Buat Gen Z kayaknya nggak tahu dia Iya. Jombang. Iya. Iya, kalau dia ngomong dia yang siapin memang Joko dan Joko dan Raka. Raka. Dia siapin Joko Iya, dan iya, Raka. Jadi juga siapin Cing. Tapi Radit, Nirina, Pak Indro doang yang disiapin sama dia. tiga itu disiapin. Itu iya, yang lain improve. Yang Nerina guru naksir murid. Ah. Kayak sebenarnya secara jokes tuh nggak yang dibuat secara nulis, riset, ini celutukan aja ini tuh. Iya. Kalau yang Ratanca waktu ngebahas semua juri itu kan ada dasarnya tuh dari kritikan dijadiin jokes. Nah ini Iya. masih ada, masih. Nah itu juga gue nggak tahu kenapa orang bisa sampai ketawa banget begitu Abdel ada, oh masih ada. Kok orang bisa ketawa banget? Apa yang menyebabkan orang itu kalau itu ditaruh di Mas Indro, oh masih ada, orang akan ini karena ada konteksnya karena teman-temannya udah mendahului. Kalau gue kenapa orang ketawa, Pak? Orang-orang ngerasa teman juga udah meninggal. Iya juga ya. Iya, apa yang membuat Itu mungkin gini Ji, kenapa orang ketawa? Karena lu kan pertama banget nih. Memulainya dengan Bang Absen, itu kayaknya ketawanya di situ, Cing.
agak sesuatu yang aneh banget kok tiba-tiba ngabsen orang gitu. Mungkin itu sih kalau gue rasa. Jadi apapun celetukannya setelah Abdel itu mungkin akan kena aja sih. Akan kena aja ya mungkin. Karena Ya. konsepnya ya kok tiba-tiba dia ngabsen gitu sih. Atau Menurut mungkin gua. ini Cing, karena Cing Abdel kan selalu bilang menolak tua. Orang udah ngehnya Cing Abdel tua. Jadi kalau masih ada Lo ketawa nggak? ketawa gua. Ketawa. Apa yang pikiran masih? Satu, Cing Abdel di sosmed juga selalu bilang udah tua. Rambutnya pun putih. Jadi mungkin irisan dari masih ada sama tampilan Cing Abdel Umur masih ya? masih ada nyambungnya. Masih panjang umur lo gitu. Iya, Tetap gitu ya gitu. ininya. Iya. Kan misal di sosmed Cing Abdel sering ngomongin soal kesehatan. Terus cerita teman-teman gua udah banyak yang meninggal. Iya. Jadi mungkin di para penonton tuh ada informasi soal itu. Oh, ya karena menurut gue itu pas banget di Mas Indro akan dapat akan bener dapat sih. banget. Karena diulangin lagi kalau nggak salah sih. Heeh. Oh masih ada gitu. Itu Masih ada membuktikan. nggak lulus. Iya, kayak membuktikan kita masih membutuhkan Membutuhkan. kehadiran Pak Indro. Apaan sih, Min? Gitu. Dia kenapa- Kadang-kadang kalau semuanya udah lucu, Apapun ya. penampilan udah lucu, giliran dia nyeletuk terus nggak lucu, itu jadi lucu. Iya. Ya kayak apaan sih, tapi lucu. Kita masih membutuhkan Iya. kehadiran Pak Ada Ade. Indro, dia jadi sendiri malu kayaknya ngomong gitu Mumin. Iya. Dia kenapa nggak ngabsen Bowo ya? Berarti enak banget tuh. Bowo lagi keluar negeri. Iya. Padahal lagi banyak ujian. Iya. Iya. Oh, harusnya bahkan pas dia ngabsen Raka, itu bisa tuh masuk ke tema juara kan. Raka, nggak sekolah ya. Tapi kok bisa jadi juara ya? Iya. Lolos kan dia. Jadi nggak jadi perdebatan. Nggak jadi ya. perdebatan. Mungkin lupa kali tuh dia, Cing. Iya mungkin ya. Tapi waktu ditanya Bang Radit juga bilang implisit sih. Itu maksudnya apa sih, Cing? Hah? Implisit itu maksudnya apa? Dia bilang kan Implisit Bang Radit nanya Mm-mm. tema juaranya mana? Terus dia Mukmin jelasin itu implisit maksudnya guru juga bisa jadi juara. Terus kayak ketawa juga. Emang bisa ngeles tuh dia. Iya. Memang dia kurang bisa jadi implisit kalau ada kata juara di situ. Iya. Nah, jadi Iya, secara bener. tersirat Iya. ini menunjukkan ini tentang juara nih. Apa namanya ruangan kelas gitu yang murid ya kan ada hubungannya dengan juara gitu. Itu mungkin bisa secara implisit. Kalau kemarin dia bilang implisit, yang mana yang harus gue tarik ininya nih kesimpulannya. Ada yang jadi juara dah. Iya. Karena mungkin Kerian bisa Iya. selipin dikit Iya. lah. Iya. Oh, ini juaranya nih gitu Iya. ya. Dikit-dikit mah bisa itu Ini benar. kayak waktu Virsal ditanya, lu nulis gak? Saya nulis 20 bit per minggu. 20 playlist per Iya. minggu. Bohong lagi nih orang. Ya ampun. Dia bilang lupa nggak sih bawain kata juara atau memang ya udah Itu dia. jawabannya itu implisit. Jawabannya implisit udah. Jadi lucu banget sih itu sih. Iya, implisit. Implisit. Iya. Kalau implisit, terus juga kalau implisitnya kita ngeliat satu adegan, Ada konteksnya. ada konteksnya kita tahu nih. Oh maksudnya ini nih, gitu. Kayak yang Pokok bahasannya ini. Nah itu Ngabsen doang. implisitnya apaan? Harus gue tarik apaan? Iya. Itu pas ditanya mana temanya dalam hatinya, oh iya ya. Mungkin begitu kali ya. Mungkin kali ya. Iya, Bahasan apa ya yang Iya. bagus ya implisit, Implisit. terus malah diketawain. Implisit tuh kayak guru bahas kuliner apalagi. Iya, Implisit itu. MBG secara implisit. Secara implisit, iya. Iya. Tapi itu sesuatu yang baru sih di Suci bahkan. Di Suci. Iya. Karena ya Menggunakan teknik seperti itu. teknik seperti itu Iya. gitu. Ya tapi itu murni Mukmin doang sih yang bisa kayaknya karena tertolong personanya sih. Persona guru ya. Iya persona guru karena kalau yang misalnya Abden yang absen Eja gitu terus Eja bisa Yud. Siapa? Absen sayuran. Iya. Kol. Kol. Insight-nya berapa hari ini kol? Iya. YOL. Ya yo. Karena yang itu patahannya tuh nggak sebagus patahan Tanca yang di awal. Itu kayak yang cuma dari Jombang, Guru Nasemulit,
masih ada ya itu. Oh, gue tuh di bagian itu, gue suka banget sama waktu dia gini ngabsen Nirina tuh, yang dia bilang Masih cantik. Itu boleh nggak sih? Yang guru Senang sama murid. itu kayaknya itu dia sarkas memang kejadian yang terjadi belakangan ini deh yang Iya. Emang yang nafsu banyak- kali bang. Terlalu bang, terlalu. gue suka banget sama itu anjir karena Karena lu mau ngomong gitu juga ya. Gue juga suka sebenarnya sama Nerina. Mungkin jangan diambil dari Iya. gua. boleh gak sih pria beristri godain murid ya itu kayaknya sarkas ke pendidikan sekarang ini sih kayaknya itu bagus sih itu gue suka tuh. Terus ada lagi yang mau dibahas dari penampilan Mukmin Udah tuh di suka sesi yang gue ketiga. lucu banget sih emang Lucu itu. banget. Apalagi nutup dengan Joko dan Raka sih. Iya. Itu melengkapi semua beat dia dari awal, saya akan lawan, gemoy, Joko dan Raka, ger. Harusnya ada Teddy gitu ya. Iya. Lagi mojok pak. Pokoknya ada. Jadi pokoknya ada. Terus lanjutannya Eja. Nah, Eja nih buat gua ini nih Cing, gaya stand up-nya karena tahun lalu kan si Rizky Rizky. Prasetya waktu juara dia deep banget kan. Iya. Nah, Eja mencoba untuk itu juga. Tapi Rizky ada lucunya ini. Langsung bilang gitu. Iya Langsung bilang gitu. dong. Loh, gue setuju banget sama komentar lu Cing. Apa? Di akhir komentar lu bilang mau gimana pun stand up jangan lupa lucunya gitu kan lu bilang gitu kan. Oh, karena dia closing pakai Pakai itu. haru. Iya. Iya pakai kan, bilang haru. gitu kan? Iya, benar, gue ingat itu. Heeh. Tapi sebenarnya Mumin pengen gitu ternyata. Yang di segmen yang ini, iya, gue baru ingat. Lah kok Tapi istrinya di duluan. Bukan, dia pengen haru gimana apa ya? posisinya? Gue lupa lah. Tapi dia udah nyiapin pengen haru juga. Oh, pengen haru juga. Pengen keren sebagai seorang guru. Oke. Gitu. Oh. Tapi lupa. Tapi untung lupa jadi Untung lupa. jadi lucu, jadi Iya, lucu iya, doang. iya. Tapi benar yang Eja itu gue kritiknya adalah dia meninggalkan pertunjukan stand up dengan haru bukan dengan ketawa gitu. Karena beat yang menuju beat terakhir emang tuh secara tulisan menyimpang dari stand up comedy pada umumnya, Cing. Stand up comedy itu kan biasanya datang kelucuan dari hal negatif yang kita alami. Iya. Eja beatnya adalah istri gue tuh support banget gue. Dia tuh support gue tanpa tahu ujungnya di mana, dia support gue habis-habisan. Jadi perasaannya perasaan positif. Akhirnya susah. Eja dia bilang dia udah nyiapin, harusnya ada punchline dari istrinya. Oh. Ada omongan dari istrinya, cuman sama dia di kata atau di mana dia mau tinggalin itu doang. Waktu Ada. kali ya? Mungkin ya, Iya, jadi ada waktu tulisannya ya. tuh karena bahagia, Malah gombalan. karena bahagia jadinya bingung penonton. Iya. Ini bahagia banget nih. Akhirnya gue tuh stand up pulang malam nggak pernah diomelin. Nah itu Ya. kan bahagia. Iya. Gue disupport banget sama istri gue sampai akhirnya sekarang berbuah hasil. Bahagia lagi. Iya. Nggak ada patahannya ya? Iya, jadi bukan ada tapi jadinya berat bang karena Iya. dimulainya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Ya kalau nggak salah waktu gue ngobrol sama Eja sebenarnya Eja dia nyiapin satu Patahannya. punchline ya Ya. dari istrinya kalau nggak salah gitu. Iya. Ngomong apa gitu istrinya, cuman enggak karena Terakhirnya kalau dia- Rizky mah masih ada lucunya ngomong gitu. Eja juga lucu lagi. Nggak maksudnya closingnya Ci. Oh, kalau sih ya. Itu kan closing kan gombalan. Iya. Ya iya dong. Ya pasti aku juara di hati kamu. Iya. Apa itu jok-jok Twitter 2011? Iya dong. kesurupan Deddy Cagur. Iya. Kenapa gombalan ya? Aku bilang. Iya, kenapa jadi gombalan juara di hati kamu? terus manggil istrinya. Pun kalau nggak manggil istrinya pun kayak nggak ngaruh dah. Soalnya di panggung itu istrinya nggak ngapa-ngapain aja. Diem aja ya? Diem aja. Harusnya joget itu istrinya. Ngapain gitu biar berfungsi ada bukan sekedar Datang doang. datang doang. Karena Iya. pun kalau nggak ada istri mah ya disebut Omongan itu juga tetap iya, bisa. harusnya. Iya. Gitu. Cuma kalau nggak ada istrinya terus akhirnya juara di hati istri dan anak makin bingung Iya. penonton. Iya. Masa sih
closingnya punchline-nya ini Iya, gitu. iya. Nggak bilang ke kamera. Nih buat istri aku gitu kan bisa kalau mau nggak ada istrinya. Ini kan effort harus datangin istri. Iya. Biaya mana bininya lagi dagang waktu itu kan. Disuruh datang ke studio. Atau pacarnya ngomongnya ke kamera, mana kamera ini yang mau ngomong sama Iya. istri. Begitu selesai, kamera satu lagi, istri kedua. Bisa. Jadi Bisa ya. tutup dengan punchline. Punchline, Bisa ya. itu lebih lucu tuh ya. Pindah kamera. Aku gak segitunya support kamu Iya, dan iya. Iya sih itu lucu banget ini kalau bahagia banget soalnya diceritain gue ini ikut stand up disupport sama istri, Iya. pulang ke rumah nggak pernah diomelin, bagus lagi. Nah di situ ya di panggung itu baru diomelin ya harusnya. Lu malah beginian diurusin. Iya. Itu Eja, kemudian ada lagi ya yang mau dibahas dari Eja? Enggak udah aja itu gua cukup haru. Cukup haru. Itu lu motivasi lu komen itu apa, Cing? Lu tahu itu pada Sayang iya, karena sayang aja gitu. Oke. Karena dia udah bagus tapi ditutupnya dengan haru. Bukan dengan ketawa gitu. karena setelah itu ekspresi aja itu beneran mau nangis. Beneran apa namanya? Terharu. Terharu kayaknya tuh emang beneran terharu. Mungkin karena memang terlalu panjang juga kali ya. Justru karena ada dia terus nggak ngapa-ngapain itu kali yang membuat kita juga agak kikuk kali. Agak Di penonton sana pada teriak cium Buset. gitu kan? Kan mungkin kalau ada itu aja gitu. Iya. Oh ciuman kali ya di Iya. akhirnya ya. Iya. Udah harus. sebenarnya bisa buat punchline juga tuh ya. Dia minta penonton untuk Iya. biasanya kalau begini ada Iya. penonton suruh cium, dia cabut ke belakang mau ciuman dulu nih. Gitu. Bisa lucu. Iya. Atau lu enggak- nyaksin di sini. Iya. Atau enggak dia ke panggung ngomelin aja gara-gara bagi-bagiin makanan. Iya. Sketsa banget, lucu banget sih kalau itu terjadi. Ternyata Lu iya. ngapain bagi-bagiin makanan? Iya. Gue juga pernah dikasih. Aduh. Jadi haru kan jadinya kan. Jadi kayak orang mau nembak orang jadinya. Iya. Kayak ini Danet Suci 1. Iya, juara di hati kamu. Ya kan. Juara di hati kamu. Juara di hati kamu dan anak-anak kita. Ya Allah. Aduh. Tapi itu yang dibilang Cing karena ini mungkin udah terlalu nothing tulus banget nih. Iya, Dia tapi saking enaknya main bebas banget kayak gitu. tapi kalau menurut gue setelah gue ngobrol sama Iya. Mukmin malah penampilan Rizky di Final. final Suci 11 itu menginspirasi. Iya, Rizky itu bagus banget di final. Iya. Dia tuh deepnya dapet tapi punchline-nya kenceng-kenceng Kenceng-kenceng. semua. Iya, Jadi kayaknya banyak orang yang pengen seperti itu. seperti itu. Iya. Ya cuman juga jangan juara di hati. Jangan juara di hati kamu. Iya. Itu mah dipakai di YKS. Iya. Mungkin kalau kata juaranya oke lah. Iya. Cuman misalkan di hati Radit, juara di hati Abdel, itu masih nggak apa-apa. Gak Juara apa-apa di hati aku, ke- gak juara di hati kamu, yang penting juara di hati juri. Nah, Tapi juara di hati Nerina. Iya. Malah dijewer. Maksud kamu apa? iya, langsung kasih inian suara backsound. Aduh, itu berarti sangat-sangat disayangkan gitu ya. Iya. Di closingannya ya. Tapi secara niatnya, gue rasa emang niatnya kayak karakter Rizky Prasetya, Iya, betul. cuma Eksekusinya karena pengantarnya adalah kebahagiaan, Bang. Iya. Rizky itu datangnya dengan keresahan dia direndahkan, dia lama nggak sukses, jadinya orang tuh ngiket banget. Iya betul ya. Iya. Nih aja, ya bahagia hidup lu aja, disupport aja. Andri Sakti tuh, ya gue mau nongkrong aja nggak bisa sampai malam. Iya. Atau mungkin gini, gue tuh baru tahu juga dari Sanpras, yang mana tuh Sanpras habis ngobrol sama habis nonton videonya Radit sama si Beler. Karena mungkin nyari kesusahan itu kan emang agak susah gitu. Sorry. Nyari susah agak susah. Nyari keresahan tuh agak resah. Iya. Iya. Enggak, mungkin nyari keresahan agak susah. Jadi yang ditampilkan adalah
emosi yang dirasain saat itu gitu. Jadi itu ya sah-sah aja sebagai setup dia sih kalau menurut mungkin ada bisa, tapi kita masih perlu waktu yang panjang gitu. Jadi mungkin dibuka dengan cerita bahagia. Iya. Tapi butuh waktu yang panjang sebelum punchline, harusnya menderita ya. Iya. Supaya ini jadi ada pembandingnya antara setup sama ada sebuah ironi punchline. ya. Iya. Nah, kalau si Eja enggak, ya terus aja sampai juara di hati kamu gitu. Iya, ya itu bisa Bang, tapi lebih berat untuk dapet ketawanya Iya. karena kalau kita menderita lebih mudah untuk diketawain kan. Iya, betul. Yang kemarin kan aja yang karena dia bahagia jadinya agak terasanya berat sih. Iya, iya. Sekarang masuk ke Ratanca nih. Penampilan ketiga Ratanca, nanti gue suka banget premis awalnya sih, Cing. Juara adalah orang yang bisa jawab keraguan. Gua dibilang sama Bang Radit, lu mau bawa odong-odong sejauh mana? Jauh lah. Sampai jauh lah, sampai final gua peres muncul odong-odong. Dari Bekasi ke Balai Sarbini. Itu bagus banget. Mana kena tuh. apa? 3-in-1 apa? Ganjil genap. Iya. Itu gua seneng banget sampai di bagian yang royalty. Ini kalau gua nggak dibikin juara, musik gua Putar. nih. Biarin Kompas kena royalti Balon. balonku. Aduh, bagus banget itu. Royalti balonku. Oh, tapi yang gue suka dari Ratanca itu dan sama kayak si Eja juga. Dia memperlakukan odong-odong tuh bukan sekedar odong-odong aja. Iya. Dibahas detailnya, nih buat naruh dompet nih. Ini buat muternya. Itu lebih lucu lagi kalau odong-odong Ratanca jangan dimasukin. Nanya penonton, coba lihat di bangku kalian. Iya, di bawah pangku kalian. Odong-odong. Ya. Ada semuanya odong-odong. Kok dari awal nggak nyadar Iya, ya? 150 odong-odong. Pantes dari tadi. Tahu duduk di atas odong-odong. Pantesan kayak tadi goyang-goyang gitu. Perasaan gua tadi di samping juri kok jadi di ujung juri ya? Oh jalan. Itu lucu banget sih Ratanca sih. Ratanca lucu banget, tapi ya itu setengah ke belakang pengen jadi momen haru juga. Iya, iya. Yang ngomong kakeknya ya? Iya. Legacy. Iya, terima kasih buat kakek. Yang ngomong sama ibunya? Nah itu nyokap gue tuh ngeraguin gue ikut stand up, nggak ada jenjang karirnya. Gue juara piala gue dipatah-patahin. Aduh, gue agak gimana pas dengeran itu tuh. Nah, ya kenapa Cing itu? Kalau buat gue ini Cing, karena sosok yang dilawan Nyokap. pasti ganti ke bapak. Iya. Atau enggak jangan pialan patahin kakinya. Kaki gue dipatah-patah. Kaki gue dipatahin udah punya kaki 5 dipatah-patahin. Gue pikir gue doang yang ngerasa di situ. Gue ngerasa aduh gimana ya, mungkin karena ibu yang di. Karena kenapa Cing dia ngerasa kayak gitu? Iya, ngerasa kayak kok lu menjadikan ibu lu antagonis. betul. Gitu. Karena nggak pernah ada cerita itu selama di Suci, tidak ada itu tuh. Terus dia tiba-tiba dia kayak kesel sama ibunya. Nah, mungkin itu yang agak sedikit mempengaruhi penerimaan gue paling tidak. Ternyata lu juga nyatet itu ya. Soalnya gue inget komentar Bang Radit ke Bang Abdur, Cing. Dulu tuh kan Bang Abdur waktu beat audisi dia tuh mukulin calon mertuanya. Tapi ibu pacarnya. Beatnya kayak gitu. Kata siapa orang timur jahat. Korban yang dipukul itu si ibu calon istri, ibu pacarnya lah. Bang Radit bilang, kenapa yang dipukul istri? Ibunya. Bang Abdur jawabnya, karena kejadiannya yang nolak emang si ibunya. Tapi kan kalau itu diganti bapak, nggak apa-apa. Nah, gue baru nyadar, oh iya ternyata kita tuh secara natural susah untuk ngetawain kalau yang jadi korban ibu. Iya. Kalau bapak, orang tuh kayak, oh bapak keras ke anak tuh semua orang ngalamin. Iya. Jadi lebih izin ketawanya lebih cepat dapet. Betul, iya. Nah, Ratanca waktu dia soal ibu itu kerasa penonton kayaknya ngejauh sih. Iya. Karena yang diceritain ibunya jahat banget. Iya. Nggak ngeraguin dia, nggak ada jenjang karirnya. Pas juara pun masih dipatah-patahin. Terus dia kayak mau mencoba membuktikan, lihat nih Bu,
sekarang saya sampai di sini. Nggak pas Iya. tetep. Ya ditambah ibunya ada di studio kan. Iya. Habis diwawancarain. Oh iya. Jadi orang tuh makin, aduh, orang lu baru disupport ibunya Iya. kok. Bener juga. Ditambah mungkin dia bilang begitu Yud, karena awalnya tuh si Ratanja tuh kesel sama ibunya. Waktu diwawancarain dibilang Ratanja di rumah nggak lucu gitu. Oh. Jadi di depannya kan bilang, kok bisa gue dibilang nggak lucu? lucu. Nah makanya tuh dibawa dari setupnya dibawa ke nggak ada persetujuan ibunya, mungkin di situ mungkin. ya. Cuman bener kata Encing tadi tuh terlalu aneh banget sosok Ratanja yang protagonis tiba-tiba jadi kejam banget ke ibunya Iya. gitu. Ke ibu lagi kan. Ke ibu gitu. Habis itu ya itu lanjutannya soal kakeknya. Nah ini juga bukan misi, kayak sayang banget soal gue tuh kan nerusin legacy kan lucu banget kan. Terus dia cerita soal kakeknya kena paku, kakinya diamputasi. Terus dia bilang kayak nanti Ratanja apa gitu, pokoknya dia bilang gue ngomongnya sebelum pre-show. Nah sampai final nggak salah lagi, tulisan gue jelek lagi, gue bingung nih. Harus Misal harus juara 1 karena udah gini, pokoknya dia cerita soal kakeknya kena paku terus kakinya diamputasi, terus dia janji ke kakeknya. Bukan kakinya, jempolnya. Iya. Jempolnya diamputasi, terus dia janji ke kakeknya kan. Kayak nanti Ratanja bla 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 bla. Itu gua ngomongnya sebelum pre-show. Habis itu padahal gua saat itu belum tahu juga bakalan sampai final. Gua Ratanja thank you. Nah, ceritanya nggak dilanjutin. Kesan gue kayak kalau aja dia mungkin secara waktu juga kalau kayak makanya gue harus juara nih, kalau gue nggak juara Penderitaan si kakeknya sia-sia. sia-sia. Gue nggak bisa beliin jempol palsu baru, iya. karena harga jempol palsunya mahal gitu sih. Iya. Kayak kerasa aduh sayang deh, jadi nggak utuh karena udah ngebahas kaki kakeknya, jempolnya sih Atau dia Jempol. Atau dia di situ justru pengen ngasih tahu kita bahwa dia tuh kayak agak ngebohong ke kakeknya bahwa janji itu diucapkan padahal masih pre-show gitu. Jadi masih jauh banget prosesnya untuk bisa mewujudkan gitu. Jadi kayak dia ngebohongin kakeknya nih, tenang kek, setelah ini pokoknya ntar akan gue ganti nih gitu. Oh, justru Padahal ini masih pre-show nah. gitu. Patahannya yang dianggap dulu nggak mungkin kali ya. Iya, Oke. gitu mungkin ininya dia. Iya, ngerasanya itu Cing, kayak kalau aja ada satu tambahan yang kayak follow up dari cerita amputasi itu akan jadi jauh lucu. Nih kalau juri, kalau gua nggak juara, gua nggak bisa beliin kaki gua jempol palsu atau apa gitu pun, yang biar si informasi soal amputasi ini nggak sia-sia gitu. Iya betul ya. Itu sih yang gua rasain waktu nonton Ratanja di putaran 3. Lu gimana Bang? Cukup sih gua. Iya cukup. Cukup dong. Iya. Gimana ya udah sejam nih cukup. Bukan, Apa? yang dia bilang kalau Radit naik odong-odong itu di yang 3 ya? Itu yang 3. Itu lucu banget sih itu menurut gua tuh. Di kepala gua jadi ngebayangin anjing beneran Radit naik odong-odong, dia yang genjot segala macam karena Akhirnya naik. Tapi nggak pas saat ini ya? Apa? Abis ini. Habis itu pas masih komen Ratanja. Oh, komen. Maksudnya bukan saat si Ratanja perform ya? Jadi apa yang diucapin beneran Iya. digambarin di situ. Iya. Itu lucu banget itu. Iya, si Ratanja buat gue beatnya tuh kepotong tuh. Yang setengah pertama sampai si royalty kocak banget tuh. Ya. Iya. Nah pas dia mulai Ngomong ibu kakek ya. nah itu aja sangat disayangkan lah. dibuang bisa tuh ya, harusnya nggak dipakai ya. Kurang under kalau dibuang under. Malah under ya. Sayang banget itu. Itu yang akhirnya bikin siapapun yang menang akan ada perdebatan sih. Karena Ratanja bagus banget di pertama, kedua paling jelek, yang ini juga ada miss-nya. Iya, betul. So. Iya. Mukmin juga gitu kan, di ketiga paling bagus, di pertama kurang. Iya. Eja pun sama, ada mau Dia yang ketiga siapa yang menang? Di 3. Mukmin lah, ketawanya kenceng banget karena yang 2 ngincer haru, 1 juara di hatimu, yang 1 nggak bisa ganti jempol. nggak bisa jadi, enggak, yang 1 ini ngelawan ibu Ngelawan di atas ibu. panggung. Iya. Iya. Nah si Mumin juga pengen gitu tapi dia lupa. Untung lupa loh Min. Untung lupa. Iya. Oh, makanya dia mendatangkan istrinya. Karena si Mumin.
Nah itu gua nggak tahu ininya Oke. apa dia apa harunya pokoknya tentang guru. Oh, tentang guru. Dia akan kayak orasi sedikit gitu tentang guru, mau meninggalkan suci ini dengan kesan Oh, kayak ini. Kapal tua Haji Abdul. mungkin kesan keren lah Iya. kayak gitu. Jadi ya. karena ketawanya udah panjang banget, waktunya habis kali ya. habis, Jadi ya. nggak ada ininya gitu. Dan Tapi lu setuju nggak? Ini final ini tuh final terbaik sepanjang Suci. Kan banyak yang bilang tuh. Kalau gue ya dari gue ikut sebagai juri dari 9, 10, 11, 12 memang ini yang paling Ger banget lah ya. paling ger. Karena 99-nya Cing keluar kompor gas ya. Iya, 99-nya keluar kompor gas dan pada saat melakukan tugasnya gue juga seneng gitu. Oke. Nggak banyak kok gini. Nggak banyak kayak gitu-gitunya tuh. Nggak gerutu lah istilahnya. Nggak gerutu karena kan samping gue Radit nih. Itu tuh hampir sama gestur kita berdua tuh. Begitu ada peserta ngapain tuh itu kayak hampir sama gitu. Ya kok kesini ya bang gitu misalnya. Ya dit colek-colekan. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Kalau ada yang udah mulai agak ngedrop kayak gini, kita kan khawatir ya. Stand up komedi itu kan uniknya apa yang dirasa oleh si penampil berasa juga sama iya. kita. Kalau dia lagi gelagapan, Iya. kita juga ikut gelagapan. Oke. Nah itu hampir-hampir sama lah kita tuh hari ini ngerasanya saling tengok-tengokan kalau dia udah mulai lupa. Nah di final itu karena saking mungkin sempurnanya ya hanya beberapa catatan itu yang juga cuma beberapa detik sebenarnya gitu. Jadi itu sangat menyenangkan. Ketawanya juga gemuruhnya. Iya, bener tuh. Gemuruhnya gede banget. Kayak orang teriak Ting tawanya. Iya, terus tepuk tangan juga, tepuk tangan sambil ketawa, bukan tepuk tangan cie gitu, bukan, Iya, tepuk tangan sambil ketawa. Terus begitu lihat nunggu sedemikian lama, dramanya pun ada. Pas balik, set penonton masih ada aja pas ini. Masih nungguin, kan? bener-bener nungguin gitu. Jadi memang secara pertunjukan semua ini lengkap banget. lengkap banget. Kalau itu BTS-nya si penjurian ini, dramatis banget pasti itu. Iya. Ininya apa Kalau namanya? tayang lah ya. Iya. Kata Mas Parno, Mbak Dela itu Bu Rosi nunggu di depan lagi kata gitu. Oh, Bu Rosi sampai nunggu. Nggak masuk, dia aja nggak masuk. Iya. Saking memang kalau menurut gue ya, memang kalau yang di Suci ini semua itu terserah juri. Iya. Kecuali ada hal-hal yang mendasar banget Oke. yang teknis segala macam itu. Jadi Nggak ada pesanan lah ya, nggak ada pesanan. Orang lain pun nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Pernah ada yang masuk satu petinggi Kompas dan disuruh ngomong, enggak, gue nggak ngomong, udah biarin juri aja gitu. Berarti Jadi benar-benar fair banget lah ya. bener-bener kalau menurut gue bener-bener fair gitu. Itu berarti apa yang ditampilkan hari itu, ya udah hari itu. Iya. Nggak berpengaruh ke misalkan wah dia sebelumnya pecah banget enggak ya? Nggak Oke. ngaruh. Nggak ngaruh itu. Iya. Jadi relatif objektif lah, sangat objektif lah bukan ini. Iya. Kalau buat gue, Bang, final ini, buat gue final yang si Rizky Prasetya tuh sama bagusnya. Cuma kan Rizky Prasetya, Firza Logika sama Ronaldo. Ronaldo tuh Kebanting ya. kebanting sama Kebanting. dua ini. Iya. Kalau yang ini Tiga-tiganya. tiga-tiganya ada momen. Iya. Itu kayak Latanca dapat momennya, Eja dapat momennya, Mukmin dapat momennya yang bikin secara keseluruhan itu jauh lebih seru gitu karena kita beneran bertanya-tanya siapa yang juara kan. Iya. Nah, sedangkan yang seasonnya Rizky, Firza Logika sama Ronaldo, Udah kita tahu udah ya. tahu kalau Ronaldo tuh udah pasti juara tiganya. juara 3. Iya. gitu. Iya. Oke. Seru lah. Ada lagi, Bang? Mau obrolin? Tapi lo nggak nonton sampai akhir kan? Iya, bahkan gua sangat menyesal banget tuh. Justru katanya yang ketiganya itu yang benar-benar dramatis banget Iya, gitu kan. iya. Iyalah kenapa Bikin- jadi gua nggak naik iya. lagi ya? Ngapain lu masa datang ke Sarbini malah ngobrol sama calon? Iya, gua mau naik Ting, ketemu Mau jadi calon komisaris tuh. Ancol lu ya? Iya, diajak ngobrol sama calon tuh, gua bilang, "Cak, nggak naik ke atas." Loh, kalau saya naik nanti saya tahu dong siapa juaranya. Lah kan emang itu tujuannya. Nggak kaget lagi dong nanti di TV-nya begitu. Iya. Akhirnya udahlah. Karena kalau kita cuman lihat satu sampai ke dua putaran kedua, kayaknya semua udah bisa ada juaranya nih, tahu gitu. Begitu tiga ditampilin, bingung lagi orang nih jadi siapa yang juara karena si Mukminnya pecah bener. Oh, waktu kan gue di bawah nih,
kan ada beberapa tuh lagi pas juri diskusi, itu kan banyak yang turun kan. Siapa yang juara? Itu tuh hampir nggak ada keluar kata Mukmin tau Cing. Kalau nggak Ratanca, Mukmun. kalau nggak Ratanca Eja karena tahu nih dia nggak ada tema juara gitu. Nah makanya plot twistnya adalah ternyata Mukmin itu, wah itu pecah sih langsung emosi. Ya mungkin sama masing-masing yang ngobrolin itu Bang masih nggak tahu konsekuensinya kayak gimana. Terus pas udah ketemu konsekuensi yang tadi Cing Abdel jelasin di awal, jadi mengerti mungkin kan. Iya benar. Ya cuma ya Kompas bingung sih ke depannya ya. Wah, itu. Temanya ini nggak usah pakai. Lagian kan dengan Mukmin yang juara kan Indonesia banget Cing. Karena Nggak apa-apa ngelanggar aturan. Ya Allah. nggak ngelanggar aturan, aturannya diubah. Diubah detik-detik akhir. Udah segitu aja. Terima kasih Cing Abdel udah. Makasih juga Pandit Suci. Sawira enggak? Oh iya, teman-teman kita ada Saweria, linknya ada di deskripsi video. Dan tanggal 14 Juni ada webinar Pandit Suci, Cing. Anjay. Mau Mau ikut Ngapain itu? 120 menit menjadi lucu. Buset. Jadi kita ngajarin gimana caranya menulis komedi. Oke. Dan ini bukan cuma stand up komedian yang bisa ikutan, semua profesi boleh ikutan karena skill stand up komedi itu berguna banget. Ya. Benar gak, Cing? Betul. Betul. Jadi jangan lupa juga buat ikutan webinar Pandit Suci. Linknya ada di deskripsi video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Abis dong video abis ini udah nggak ada. Oh, Suci lagi. Nggak Yang ada Pandit. yang bertanya abis ini Ngapain lagi? kita Kita juga tunggu masih- tahun depan. Tahun depan ya. Enggak ada. Kita akan punditin ini Cing, apa namanya? ini lomba Lomba-lomba komunitas, Oh. lomba-lomba apa namanya? kan banyak tuh Cing yang bisa Show-show. dikatanya, Cing. Iya, tapi kan orang nggak nonton. Enggak, kan gue minta rekamannya. Oh, Atau gitu. enggak lomba komunitas yang ada tayangan di YouTube Di ya. YouTube-nya. Oh Nah, iya. kita iya. juga ngomentarin spesial show, Cing. Kemarin Yono udah kita Oh ya komentarin. udah. Gitu. Iya, Ntar iya. mungkin berapa sih? 57. 57 kita bisa nonton dan kita punditin. Iya. Betul. Nih, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Pundi Suci 12. Wah, terima kasih buat komennya, buat like segala macem. Kita ketemu lagi tahun depan. Anjir. Dadah, sampai ketemu di Pundi Suci 2013. 13. Season Suci 13. 13. Dadah. Yo.